Perilaku aneh Zeus membuat Qin Yichen bodoh, dan Han Lingfeng, yang berada di sampingnya, sedikit terkejut. Zeus adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Siapa yang bisa menerima hadiah sebesar itu darinya? Selain itu, apa yang dikatakan Zeus juga layak untuk direnungkan. Lord Zeus belajar sesuatu dari Lord of Light ini. Dalam ingatan Han Lingfeng, ini adalah pertama kalinya. Ini, Qin Yichen benar dan tidak bisa berkata-kata. Pada Zeus, dia tampaknya melihat bayangan Sai Lao, celoteh dewa itu, dan beberapa operasi rumit, yang secara langsung melemahkan identitasnya sebagai dewa liar. Di hati semua orang percaya, dia tertinggal identitas tertinggi dan misterius dari seorang dewa. Qin Yichen juga sangat tidak berdaya, bahkan setelah 2 atau 3 teguk teh, Sai Lao bisa membodohi dirinya sendiri. Namun, orang-orang percaya itu tampaknya makan dengan cara ini, dan tidak sedikit orang yang mendengarkan fitnahnya. Terkadang Qin Yichen ingin berhenti dari pekerjaannya dan memberitahu orang-orang percaya ini secara langsung bahwa dia hanyalah seorang manusia, bukan dewa yang maha kuasa. Dia juga akan salah perhitungan dan salah langkah. Tetapi orang-orang percaya ini telah lama terbiasa dengan spekulasi Sai Lao, dan merasa bahwa kebenaran Qin Yichen hanyalah ujian dan ujian bagi mereka. Setelah ini, Qin Yichen melepaskan perlawanannya dan menyerah. Nah sekarang, setelah meninggalkan kuil penguasa cahaya, orang berikutnya yang menjadi Huo-Huo sebenarnya adalah Zeus. Qin Yichen memegang dahinya dengan tangannya, merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Tidak ada gunanya menjelaskan hal semacam ini. Aku menerima takdirku. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya, dan sepenuhnya menundukkan kepalanya pada takdir. Dalam imajinasi miskin tapi kaya dari orang-orang ini, Qin Yichen didorong ke tahta lagi. Pada saat yang sama, suara aneh pecah di kuil penguasa cahaya. Zhao Wuling melihat bola cahaya di langit yang belum menghilang, dan merasakan ledakan kegembiraan. Lord Light benar-benar bukan orang biasa. Sai Lao, yang kembali sementara, melihat pemandangan di kuil Tuhan melalui bola cahaya, dan mengangkat tangannya. Penguasa cahaya akan bertahan selamanya. Kehidupan abadi tidak terbatas. Dengan kepemimpinan Sai Lao, banyak orang percaya berteriak serempak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lord of Light begitu luar biasa. Untuk benar-benar membuat orang terkuat di dunia ini, orang yang hanya ada dalam legenda, tunduk pada penguasa cahaya. Zeus sekarang yang terkuat di dunia ini di sisi terang, memegang Olympus di tangannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan Qin Yichen hanyalah dewa liar kecil, dewa liar yang bahkan belum mendapatkan posisi ilahi. Untuk bisa mendapatkan pujian dari Zeus, dapatkan pujian dari Zeus. Untuk sementara waktu, harapan orang yang tak terhitung jumlahnya untuk Master Cahaya ini dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa liar? Bahkan jika itu adalah dewa liar, hanya ada 1 dari 12 dewa yang dapat diperlakukan seperti ini oleh Zeus. Kehormatan ini sekarang telah disegarkan oleh penguasa cahaya, dan kepercayaan mereka pada penguasa cahaya telah semakin dalam di hati mereka. Dewa liar yang bisa membuat Zeus menundukkan kepalanya dan mengakuinya pasti memiliki masa depan yang cerah. Aku bersedia bersumpah untuk mengikuti Lord of Light. Setelah berteriak serempak, tidak diketahui siapa yang memuntahkan raungan ini dari dadanya, menarik banyak orang percaya untuk mengikuti. Aku bersedia mengikuti penguasa cahaya. Ikuti tuntunan cahaya. Tuan cahaya itu abadi, dan aku akan mengikuti Tuan cahaya sampai akhir Qian Qiu. Retorika yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit pada saat ini. Terjadi keributan. Qin Yichen baru saja menolak pernyataan Zeus, dan hendak mengatakan beberapa patah kata, ketika tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah. Karena kekuatan iman muncul kembali, kali ini dengan ketakwaan yang tiada akhir. Qin Yichen merasakan kewaspadaan di hatinya. Menerima kekuatan iman ini di depan Zeus? Bukankah itu bercanda dengan hidupmu sendiri? Akan aneh bagi Zeus untuk tidak meragukan dirinya sendiri jika dia menemukan kekuatan dari keyakinan yang begitu murni. Pada saat itu, penyelidikan menyeluruh tidak dapat dihindari. Dan kemudian masalah kuil penguasa cahaya terungkap. Tapi saat ini, kekuatan iman melintasi alam semesta yang luas dan bergegas ke arahnya. Jika Anda tidak menghentikannya, setelah 10 napas, kekuatan iman akan muncul di kuil Zeus. Qin Yichen sangat cemas. Apa yang harus dilakukan? Zeus memandang Qin Yichen dengan curiga. Feng, ada apa denganmu? Sejak awal, kamu sepertinya memiliki sesuatu dalam pikiranmu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Lord Zeus salah paham. Tetapi tiba-tiba teringat bahwa masih ada beberapa hal yang belum diurus, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Zeus berpikir sejenak. Kalau begitu Feng, pergilah mengurus hal-hal ini dulu, dan kita akan membicarakannya lain hari. Sebenarnya, Hebo dianggap luar biasa di antara para dewa utama. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan sikap yang bermartabat, tetapi dia masih memiliki temperamen kekanak-kanakan. Feng, kamu harus lebih memikirkannya. Ini bukan beban di satu sisi, tapi terburu-buru dua arah.
Qin Yichan sangat ingin Zeus melepaskannya, jadi dia buru-buru memberi hormat kepada Zeus. Ya, aku pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan menoleh dan pergi, tidak memberi Zeus kesempatan untuk menahannya sama sekali. Han Lingfeng sedikit terkejut bahwa dia sangat tegas, dan dia tidak memberi muka kepada Zeus. Setelah Qin Yichan pergi, dia memandang Zeus. Tuhan, ada apa dengan angin ini? Dilihat dari tindakannya, Tuhan Zeus seharusnya tidak begitu menghina. Zeus menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu, tapi saya pikir itu ada hubungannya dengan misinya. Zeus menghela nafas. Selalu ada aspek tertentu dari Wali Tao, yang benar-benar lebih baik darinya. Dan inilah kunci Zeus memecahkan dilema dalam beberapa malapetaka. Oleh karena itu, tindakan Qin Yichan saat ini membuat Zeus curiga, tetapi dia tidak bisa membuatnya curiga. Karena dia masih tidak bisa memahami tindakan Qin Yichan. Setelah memikirkannya, Zeus memutuskan untuk mengobrol dengan heboh. Setelah Qin Yichan meninggalkan kuil Zeus, dia segera bergegas keluar dari bidang bintang dewa utama dan mencegat kekuatan iman yang agung terlebih dahulu. Saat kekuatan iman memasuki tubuhnya, Qin Yichan juga cukup khawatir. Keberadaan kekuatan iman terlalu aneh baginya. Terutama setelah mempengaruhi pikirannya beberapa kali, Qin Yichan tidak ingin memiliki lebih banyak kontak dengan kekuatan kepercayaan. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya pilihan. Kekuatan iman yang agung ini bergegas ke arahnya. Zeus tidak pernah bisa membiarkan Zeus menemukan keanehan dalam dirinya, dan solusi terbaik adalah menyerap dan mencernanya. Adapun pengaruh pada pikirannya sendiri, Qin Yichan hanya dapat menjalankan energi spiritualnya dan menderita dari hatinya. Saat kekuatan iman memasuki ketuhanan, Qin Yichan tampaknya telah membuka instrumen yang tepat di tubuhnya. Roda gigi yang ditenun oleh cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berputar, dan mereka berkumpul bersama, seolah-olah seluruh dunia terungkap, mengungkapkan aslinya penampilan. Qin Yichan berdiri dengan tenang di malam yang gelap, menyaksikan pemandangan yang terus berubah di depannya, pikirannya masih sunyi. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatan iman, Qin Yichan hanya menguji beberapa pertanyaan dan menemukan bahwa pikirannya tidak menyimpang dari arah aslinya. Dia juga tidak memiliki ide untuk bersaing dengan orang lain. Perasaan ini mengejutkannya. Mungkinkah saya melakukan kesalahan beberapa kali sebelumnya?